many bitches wanna be my baby. Riding around town in a damn Mercedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Iin Sebrina MKom selaku dosen mata kuliah IT Audit serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang COCO atau Criterion of Control Framework. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Arya Cahya. Oke, kita langsung saja ke materi pertama yang saya bacakan, yaitu pengertian dan kerangka sejarah kerangka COCO atau Criteria of Control Framework diperkenalkan pada tahun 1992 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dengan kontrol yang lebih baik, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Framework ini mencakup 20 kriteria untuk kontrol yang efektif dalam 4 bidang organisasi. Yang pertama, tujuan atau arah. Yang kedua, komitmen atau identitas dan nilai-nilai. Yang ketiga, kemampuan, kompetensi. Yang keempat, serta pemantauan dan belajar evolusi. COCO dikembangkan oleh Cadinan Institute of Chartered Accountants atau CICA dan sekarang menjadi standar internasional situs web CICA www.cica.cica. Memberikan penjelasan tentang pemahaman mereka tentang kontrol sebagai platform untuk kriteria yang dikembangkan. The Cadinan Institute of Chartered Accountants Criteria of Control Community atau COCO menyusun model pengendalian intern yang mirip dengan COCO, tetapi mempunyai perbedaan. Perbedaannya terdapat pada COCO memfokuskan pada 4 pertanyaan, yakni apakah perusahaan institusi mempunyai tujuan yang benar. Kedua, apakah perusahaan tersebut mempunyai aktivitas pengendalian yang memadai. Ketiga, apakah perusahaan tersebut mempunyai kapabilitas, komitmen, dan lingkungan yang tepat. Keempat, apakah perusahaan tersebut melakukan monitoring, pembelajaran, dan mengadaptasi. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan materi berikutnya oleh teman yang lain. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ranti Yusnita. Tugas yang secara bersama-sama mendukung orang dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas pengendalian tidak dapat dinilai semata-mata pada sejauh mana setiap kriteria diambil secara terpenuhi. Kriteria saling terkait seperti elemen kontrol dalam suatu organisasi. Elemen kontrol tidak dapat dirancang atau dievaluasi secara terpisah satu sama lain. Kontrol adalah fungsi yang dinilai-nilai etika dan keyakinan orang-orang seperti halnya standar dan mekanisme kepatuhan. Pengendalian mencakup identifikasi dan mitigasi risiko. 1. Kegagalan mempertahankan kapasitas organisasi untuk mengidentifikasikan dan memanfaatkan peluang. 2. Kegagalan untuk mempertahankan kapasitas organisasi untuk merespon dan beradaptasi dengan risiko dan peluang yang tidak dapat terduga, dan membuat keputusan berdasarkan indikasi yang jelas tanpa adanya informasi yang pasti. Baiklah, penjelasan ini akan dilanjutkan kepada teman saya. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan kriteria dalam COCO. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang digunakan dalam COCO, yaitu ada 3. Yang pertama ada purpose, yang kedua ada komitmen, dan yang ketiga yaitu ada capability. Nah, di sini purpose sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, 1. Tujuan harus dinyatakan dan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder.
Yang kedua, yaitu resiko signifikan baik dari dalam maupun luar organisasi yang terkait dengan pencapaian tujuan harus diidentifikasikan dan dinilai. Yang ketiga, kebijakan yang didesain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan pengelolaan risik harus dibuat, dikomunikasikan, dan dipraktekkan sehingga pegawai mengerti apa yang diharapkan dan kebebasan yang diperlukan untuk bertindak. Yang keempat, yaitu perencanaan untuk menuntun pencapaian tujuan organisasi harus disusun dan dikomunikasikan. Dan yang kelima, yaitu tujuan dan perencanaan terkait harus mencantumkan target dan indikator kinerja. Selanjutnya, yaitu komitmen. Nah, di sini komitmen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu nilai-nilai etika termasuk integritas harus dibuat secara formal, dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder dalam organisasi. Yang kedua yaitu kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia atau SDM harus konsisten dengan etika dan nilai-nilai dan pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu wewenang, tanggung jawab, dan tanggung jelasan harus secara jelas didefinisikan dan konsisten dengan tujuan organisasi, sehingga keputusan-keputusan dan pelaku diperagakan dengan benar oleh pegawai. Dan yang keempat yaitu atmosfer. Kepercayaan yang tinggi harus dipelihara dan didukung oleh informasi yang mengalir antara pegawai dan kinerja mereka dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu capability. Nah, di sini capability terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu 1. Pegawai harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan peralatan yang cukup untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, proses komunikasi harus mendukung nilai dan pencapaian organisasi atas tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu informasi yang cukup dan relevan harus diidentifikasikan dan dikomunikasikan pada saat yang tepat sehingga pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang keempat yaitu tujuan dan aktivitas dari bagian yang berbeda dalam suatu organisasi harus dikoordinasikan. Dan yang kelima yaitu aktivitas pengendalian harus didesain sebagai kesatuan yang menyeluruh dari suatu organisasi dengan mempertimbangkan tujuan, resiko, dan hubungan terkait antar komponen pengendalian. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya akan mempresentasikan tentang tahapan framework CICA. Di bawah ini dapat kita lihat gambar tahapan framework CICA sebagai berikut. Bisa kita lihat gambarnya. Tindakan tahap ini memerlukan melakukan aktivitas yang sedang dikendalikan. Sebelum karyawan bertindak, mereka akan memiliki tujuan yang jelas, komitmen untuk memenuhi target mereka, dan kemampuan untuk menghadapi masalah dan peluang. Tindakan apapun yang muncul setelah persyaratan ini memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan hasil yang sukses. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan Koko. Kelebihan, ada beberapa kelebihan Koko, antara lain yang pertama, dengan menggunakan Koko dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dengan kontrol yang lebih baik. Kedua, manajemen risiko guna menghindari risiko dengan memonitor sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampaknya bisa diminimalisasi. Ketiga, tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada kekurangan Koko, yaitu seringkali manajemen dan karyawan lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil atau dalam melaksanakan tugas, dan gangguan dalam pengendalian yang ada telah ditetapkan dapat terjadi karena karyawan keliru atau kurang memahami perintah. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa beberapa organisasi memperkerjakan orang-orang yang telah mencoba dan gagal untuk memulai usaha beresiko tinggi pada mereka sendiri, atas dasar bahwa mereka memiliki pengalaman berharga
yang jika mereka telah mengambil pelajaran dari akan membuat mereka lebih kuat dan lebih tangguh dalam menumbuhkan bisnis baru. Organisasi yang didasarkan pada budaya menyalahkan tidak akan mendorong pengalaman belajar yang positif dan akan menafsirkan kontrol sebagai mekanisme untuk menghukum orang yang kinerjanya menurun. Kriteria KOKO mendorong tanggapan positif terhadap umpan balik kegiatan. Dengan menggunakan KOKO dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dengan kontrol yang lebih baik. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.